Halo teman-teman, pada video kali ini ketemu lagi bersama gue, dan pada kesempatan ini gue akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh teman-teman YouTube pemula. Nah, jadi ketika teman-teman belum dimonetisasi videonya dan mungkin teman-teman sudah mengupload video nih, mungkin banyak ya seperti itu. Nah, tapi di dashboard YouTube Studionya biasanya ini yang menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman yang baru belajar nge-YouTube. Biasanya di bagian konten, di situ kita bisa lihat daftar video yang sudah kita upload. Nah, jika misalkan teman-teman biasanya nih melihat pelanggaran, misalkan ada di pembatasan, biasanya itu ada pemberitahuannya atau kena klaim hak cipta. Nah, itu ada pemberitahuannya. Nah, bagaimana jika di daftar konten teman-teman ini tidak ada notifikasi atau pembatasannya, notifnya tidak ada, yang artinya kelihatan aman-aman saja seperti itu teman-teman. Nah, biasanya teman-teman pemula yang belum pernah dimonetisasi videonya, belum dimonetisasi channel YouTube-nya, nah di sini merasa bingung nanti. Apakah konten yang tidak ada pembatasannya atau tidak ada notif pelanggarannya, yang artinya sudah kelihatan aman-aman saja, apakah nanti video ini bisa dimonetisasi apa enggak? Nah, ini banyak dari teman-teman juga YouTube pemula yang nanya ke gua, gimana ini bang, ini channel gua udah mau dimonetisasi. Nah, kalau gua lihat di daftar channel gua ini kelihatannya aman-aman saja, soalnya di pembatasan notifnya tidak ada. Nah, jadi kali ini gue jelasin ya teman-teman. Pertama-tama dulu, pertanyaan seperti ini, apakah konten yang tidak kelihatan pembatasannya, apakah ini sudah positif dimonetisasi apa enggak? Jadi jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Jadi gini teman-teman, dulu gue pernah membuat konten di YouTube itu pas pertama gue ada satu channel gue, terus gue upload video. Awalnya sih gue uploadnya yang video original, gue rekam sendiri, hasil backsoundnya juga original semua. Nah, terus gue lihat perkembangan konten gue, ternyata viewersnya juga nggak begitu naik ya teman-teman, paling sehari dapat dua kali ditonton seperti itu. Nah, bahkan bisa sampai sebulan itu cuma dapat sekitaran ya paling banyak 100 lah, bahkan banyak yang di bawah 100 itu video gue yang original. Nah, dari situ gue mulai cari solusi gimana ini biar viewers gue ini naik, sehingga subscribe dan jam tayangnya juga bisa terkejar nanti teman-teman, seperti itu. Nah, waktu itu gue coba ngambil konten-konten misalkan berita terbaru atau berita-berita viral seperti itu ya. Nah, dulu gue ngambilnya yang seperti yang di Papua, TPM OPM. Terus misalkan ada berita terbaru, ada TNI terbunuh, ada tim KKB terbunuh. Nah, itu gue upload. Begitu gue upload, itu memang benar viewersnya juga cepat naik teman-teman, bahkan dalam 1 minggu aja udah kisaran di atas 50 ribuan seperti itu. Dan habis itu gue terus nyari konten-konten lagi yang lagi viral, gue upload terus. Nah, pernah gue upload juga yang waktu itu Palestina dengan Israel. Nah, gue upload tanpa gue berpedoman dengan apapun, yang penting pedoman gue nanti di pembatasan di channel gua itu tidak ada notif yang melanggar. Nah, tujuan gue itu aja. Pertama gua bikin konten itu teman-teman. Nah, waktu itu dalam jangka 1 minggu gua upload video yang viral, gua editing sampai puas lah, pokoknya sampai nggak kelihatan seperti itu teman-teman. Dan hasil editan gua ternyata berhasil juga. Gua pakai Filmora waktu itu ya teman-teman, Filmora sama KineMaster. Nah, ternyata hasil editan gue juga berhasil masuk di YouTube, dan ternyata tidak ada pelanggaran apa-apa, tidak ada klaim hak cipta seperti itu. Padahal videonya gue ambil dari video orang seperti itu teman-teman. Nah,
udah berjalan waktu, subscribe-nya juga naik, viewers-nya juga naik, jam tayang juga udah naik. Akhirnya sampai di persyaratannya teman-teman, sampai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan kemudian gue langsung buru-buru monetisasi seperti itu teman-teman. Nah, menunggu monetisasi saja itu kisaran 1 minggu waktu itu ya teman-teman. Ini gue ceritain ke teman-teman biar nanti teman-teman YouTuber pemula juga bisa mengerti dari pengalaman saya ini seperti apa pelanggaran yang akan dibaca oleh YouTube itu teman-teman. Nah, waktu itu gue ajuin monetisasi, kemudian pertama ditolak. Nah, akhirnya gue dapat notifikasi di Gmail, ternyata konten gue ini konten berulang. Nah, kena konten berulang, padahal tadi gue lihat di daftar konten gue itu notifnya semuanya tidak ada, yang artinya udah aman semua, tidak ada apa istilahnya klaim hak cipta atau pelanggaran lain atau pembatasan usia, nggak ada, udah aman semua. Padahal begitu nanti gue ajuin monetisasi, ini ternyata kenanya itu konten berulang. Nah, udah gitu gue cari di YouTube gitu teman-teman. Ternyata ada juga teman-teman dari YouTuber senior, ya mungkin itu pengalaman dia dulu, dia share di video juga. Dia ngejelasin bahwa apabila terkena konten berulang, maka masih ada kemungkinan besar untuk bisa dimonetisasi dengan cara melakukan pengajuan dan mengedit video kita ini teman-teman. Nah, ada yang bilang semua konten yang kita ambil dari orang itu kita blur aja, terus backsound belakangnya juga, suara backsoundnya kita rubah. Nah, waktu itu gue coba semua, gue coba tujuan gue itu biar konten gue ini bisa dimonetisasi nanti teman-teman. Nah, udah gue coba, terus gue ajuin. Pas pengajuan kedua ternyata kena spam. Kenapa kena spam? Karena gue tadi ngeblur semua video yang kena pelanggaran, yang gue anggap ada pelanggaran seperti itu teman-teman. Jadi cuma video ori aja yang gue sisain untuk tidak di-blur. Nah, seperti akhirnya kena pelanggaran dan tanpa pemberitahuan dari YouTube langsung di nonaktifkan akun gue teman-teman. Nah, dari itu gue mulai memang sih kecewa waktu itu ya, kecewa karena udah sempat subscribe-nya juga naik ke sekitar 10.000 ya, 10.000 lebih pas gue ajuin yang ke 3 kalinya teman-teman. Nah, dari itu ya udah gue nggak nyerah, akhirnya gue mulai bangun channel lagi, gue mulai pelajari juga, kemudian semua video original gue masukin semua. Nah, pas gue baca-baca persyaratan dari YouTube ini teman-teman, ternyata konten orang lain biarpun dia kan ada copyright-nya, masih ada kemungkinan bisa kita ambil untuk dimonetisasi nanti teman-teman. Nah, karena ini pemberitahuan langsung dari YouTube dan persyaratannya seperti itu, nah akhirnya gue ikutin. Nah, cara gue waktu itu ada yang viral-viral, gue cek dulu apa yang viral, tapi tetap gue ikuti pedoman komunitas dari YouTuber ini teman-teman. Nah, waktu itu gue ada video yang lagi viral-viral, kalau nggak salah ada salah satu oknum yang menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, dulu gue mulainya dari situ ya teman-teman. Nah, dia menghina, terus videonya viral. Nah, dari sini gue coba ambil video ini, gue edit sendiri. Nah, cara gue biar gue jelasin ke teman-teman juga, nanti teman-teman mungkin bisa coba cara ini. Nah, gue ambil videonya, kemudian semua suara backsound dari video yang gue ambil ini gue ubah teman-teman. Nah, cara gue ngubahnya seperti ini. Jadi gue videoin diri gue seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada saat gue videoin seperti ini kan ada suara gue tuh. Nah, misalkan gue kasih tanggapan tentang video yang sedang viral seperti itu. Nah, udah gitu, kemudian nanti video gue yang gue rekam sendiri dengan video yang gue ambil tadi yang viral itu, gue satuin di dalam video.
Nah, ketika gue ngejelasin misalkan di sini, jadi seperti ini tanggapan saya terhadap saudara kita ini yang telah menghina ini, seharusnya tidak seperti itu. Karena kita ini wilayah Indonesia ini, kita berdiri kokoh karena ras dan agama. Nah, seperti itu gue kasih komentarnya kan. Jadi saya harapkan juga kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus ini lebih lanjut agar nanti tidak ada isu-isu yang muncul lagi dan tidak timbul permasalahan baru lagi. Nah, seperti itu. Sambil gue tampilin video yang gue ambil tadi. Nah, pas gue upload, ternyata karena searah dengan video yang lagi viral dengan yang gue upload tadi, akhirnya viewersnya juga naik, teman-teman. Naik, mulai ada yang ngasih komentarnya, oh iya betul-betul bang, nah seperti itu, nah mantap bang, nah gitu kan. Nah, akhirnya video gue tadi naik terus, temen, naik terus gue coba setiap apa lagi yang viral gue ngasih seperti itu kan. Nah, memang konten gue sih campur aduk semua, gue campur-campurin aja video viral apa aja gue masukin, tapi cara gue ngeditnya gue harus ngasih tanggapan seperti itu. Nah, suara asli nanti dari video yang gue ambil ini yang lagi viral, gue ubah menjadi suara gue pada saat gue ngerekam. Jadi istilahnya gue kayak ngasih tanggapan seperti itu, ngasih komentar seperti itu. Nah, kalau itu ternyata YouTube membolehin seperti itu, teman-teman. Jadi video itu maksudnya bukan reupload lagi ya, atau bukan upload ulang lagi ya, tapi dia maksudnya memang dibolehin seperti itu karena kita memberikan tanggapan atau menambah resep atau gimana ya. Pokoknya bisa setiap orang nanti yang menonton bisa membedakan mana video aslinya, mana video yang video tanggapan dari video yang sedang viral tersebut. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa coba dengan cara itu. Jadi intinya ketika teman-teman nanti mau memonetisasi channel teman-teman, ketika nanti teman-teman melihat di YouTube studionya, di bagian kontennya, di daftar kontennya tidak ada pelanggaran, nah itu bukan berarti sudah aman 100%, teman-teman. Tapi bisa saja nanti jika teman-teman hasil editan ambil video dari yang lagi viral, masukin terus diupload, nah ini nanti memang nggak terbaca di dashboard YouTube Studio, tapi ketika nanti mengajukan monetisasi, ini nanti yang kena, teman-teman, karena dicek secara otomatis dan dicek juga secara manual oleh manusia sendiri, seperti itu, teman-teman. Jadi itu saja saran dari gue, teman-teman, cobalah buat konten itu yang original. Kalau semisalkan teman-teman itu mengejar viewers, ya bisa melakukan seperti yang gue jelasin tadi. Misalkan ada video yang lagi viral, ya dicari aja yang lagi viral, bisa dilihat di YouTube kan, ini mungkin masalah-masalah, tapi jangan masalah misalkan kasus pembunuhan, teman-teman, nggak boleh, karena itu nanti akan dideteksi juga oleh YouTube. Misalkan kata-kata misalkan pembunuhan, nah itu nggak dibolehin. Sebenarnya nggak dibolehinnya ini artinya nanti konten itu tidak boleh ditampilin iklan, teman-teman, sekalipun original seperti itu. Nah, atau mungkin seperti konten-konten misalkan pemerkosaan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ngasih tanggapan, itu nggak masalah, nggak apa-apa, boleh, bisa saja. Tapi setiap nanti misalkan misalkan nih kasus pembunuhan, nah teman-teman langsung di blur aja di bagian, misalkan di bagian mayatnya, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk mencari viewersnya. Dan pokoknya intinya tadi, ketika teman-teman mengajukan monetisasi, kalau melihat di dashboardnya ini notif pembatasannya tidak ada, bukan berarti sudah aman. Jadi coba teman-teman bisa ikutin cara gua juga. Ini gue berbagi pengalaman karena udah pernah gue coba juga, teman-teman, dan akhirnya channel yang gue bikin tadi juga termonetisasi, teman-teman, dan berhasil. Oke, itu saja, teman-teman. Jika suka channel ini, jangan lupa juga di like, di subscribe, di komen juga, teman-teman,
supaya nanti ke depan kita bisa bertemu kembali di video berikutnya tentang pembahasan YouTuber pemula. Oke, terima kasih.